Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Yuli Susanti dengan NIM 4184001251251262, mahasiswa PPG tertentu tahap 4 tahun 2025, program studi geografi di LPTK Universitas Islam 45, asal sekolah SMA PGRI 2 Kota Bekasi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 10 dengan materi pengetahuan dasar pemetaan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Berarti hari ini kita sudah siap belajar karena memang semua keadaannya sudah dalam keadaan baik. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Oke, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan kalian terlebih dahulu untuk memastikan siap atau tidaknya belajar. Coba dicek di bawah mejanya apakah ada sampah atau tidak. Oke, bersih ya semuanya ya. Kalau tidak ada, Ibu lanjut akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, Ibu mulai. Ainun Haira hadir. Aura hadir. Aziza hadir. Farisa Putri, Fitria Rahma, Sevitia, oke. Siti Zahra. Belum memulai pelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, agar tercipta rasa nasionalisme di dalam diri kita karena sebagai bangsa Indonesia yang baik gitu ya. Silahkan. Indonesia tanah airku, tanahku kepadamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Oke, cukup. Silakan kembali duduk. Terima kasih ya Naila sudah memimpin lagu Indonesia Raya ya. Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kesepakatan kelas. Yang pertama adalah berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Jadi nanti apabila ada pertanyaan atau sedang berdiskusi, kalian silakan gunakan bahasa yang sopan. Akan menyampaikan yaitu capaian pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian akan memahami konsep dasar berbagai ilmu sosial sebagai ilmu yang mengkaji manusia, lingkungannya, bersamaan dengan memahami konsep dasar geografi atau peta. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian akan mampu mengamati contoh peta baik secara fisik ataupun secara digital. Juga mampu menganalisis komponen-komponennya ya. Yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok, kalian akan membuat keterampilan peta nanti bersama teman-temannya ya.
Silakan nanti kalian buat dengan versi peta yang kalian sudah pilih. Dan yang terakhir adalah kalian akan menyimpulkan komponennya bersama dengan teman-teman kelompoknya. Nanti silakan mengevaluasi di depan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, ya, Ibu akan bertanya dulu ke kalian. Siapa yang pernah menggunakan Google Maps? Coba. Nah, sekarang Ibu tanya ke Anandita. Pernahkah kamu menggunakan Google Maps? Ketika kamu mau kemana? Mau menuju ke sebuah lokasi, yaitu kolam renang. Apakah titiknya tepat? Tepat. Ada nggak di sini yang menggunakan Google Maps lalu titiknya itu nggak tepat? Atau dibuat nyasar sama Google Maps? Coba. Pernah? Siapa? Sadrena? Kamu pernah mau kemana tapi jadinya kemana? Pernah mau ke satu tempat tapi ternyata tidak tertuju ke tempat yang dituju. Ada nggak yang lain yang pernah disasarin sama Google Maps? Siva, mungkin. Pernah disasarin ke Google Maps sama Google Maps? Enggak, berarti semuanya sudah sesuai dengan tempat yang dituju. Ya, seperti itu. Minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang konsep-konsep geografi. Ya, konsep-konsep geografi. Salah satu konsep geografi itu adalah konsep lokasi. Nah, ini nanti berkaitan dengan peta. Ya. Jadi hari ini kita akan membuat peta dengan cara menjiplak, ya. Melalui apa? Melalui website satupeta.jabarprof.go.id. Itu halaman yang akan kalian akses untuk menemukan sebuah peta. Ibu, kita menggunakan peta apa? Namanya peta tematik, ya, atau peta yang memang khusus hanya tertuju di satu lokasi. Misalkan saya mau cari peta kepadatan penduduk, ya, berarti petanya khusus hanya menampilkan tentang kepadatan penduduk. Begitu. Ibu, apakah dalam pembuatan peta itu kita boleh ngasal atau harus sesuai dengan kaidah, Bu? Harus sesuai dengan kaidah, tidak boleh ngasal. Ya, biar apa? Biar nanti ada nilai estetikanya atau nilai estetik. Begitu ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita menampilkan presentasi tentang peta atau pembahasan tentang peta, ya, kita ice breaking dulu karena ini siang. Jadi silakan kalian berdiri. Kita ice breaking dulu. Silakan kalian semuanya berdiri. Kita ice breaking. Oke, menghadap ke papan tulis semua dalam kondisi rapi. Timur, barat, barat mengarah ke papan tulis, mengarah ke Ibu. Timur, selatan, utara, barat, selatan. Ice breaking, kutub-kutub, ya, atau gerakan kutub-kutub. Jadi nanti kita berdasarkan arah mata angin, ya. Dengarkan perintah dari Ibu. Kalau Ibu bilang ke arah utara, maka kalian menghadap ke utara. Karena posisinya kita begini. Kalau Ibu bilang utara, berarti kalian ke utara. Langsung. Paham? Kalau Ibu bilang ke timur, maka kalian ke timur. Sana. Ke arah kantor guru. Kalau Ibu bilang ke selatan, maka kalian menghadap ke kelas 10-2. Kalau Ibu bilang ke barat, berarti kalian menghadap ke papan tulis. Paham? Oke, dengarkan dan konsentrasi. Ya. Selatan, utara. Oke. Kita aplaus buat kalian semua. Ya.
Nah, itu yang dinamakan dengan gerak kutub-kutub. Jadi berdasarkan orientasi atau arah mata angin. Oke, kita masuk ke penjelasan bagaimana tata cara dalam pembuatan peta yang baik. Ya. Di sini Ibu sampaikan bahwa dalam membuat peta yang baik itu harus menggunakan kaidah-kaidah kartografi. Apa itu kartografi? Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang peta dan harus memenuhi komponen-komponen peta. Ada berapa komponen peta? Ibu udah jelasin di pertemuan sebelumnya. Ada 12, salah satunya adalah judul. Apalagi? Garis tepi. Apa, Damar? Ada? Skala. Iya, betul. Jadi nanti ketika kalian dalam membuat peta harus terdapat komponen-komponen tersebut. Begitu ya. Jadi ada judul, tadi yang disebutin Dita itu ada garis tepi, ada skala dan sebagainya. Selanjutnya adalah, nah ini peta yang baik dan benar. Kenapa? Karena memenuhi semua komponen. Judul ada, ya kan? Skalanya ada, legendanya ada, sampai kepada warna. Jangan kalau ngegambar peta itu warnanya cuma hitam putih, ya. Nanti yang membaca petanya jadi bingung. Alat dan bahan praktikum kartografi, peta dasar, kertas kalkir, alas, alat tulis, penggaris, penjepit kertas, sampai kepada alat pewarna atau pensil warna. Kemarin Ibu sudah menyampaikan ke kalian untuk membawa alat dan bahan tersebut. Udah bawa semuanya? Oke. Kalau sudah bawa, berarti hari ini kita siap untuk praktikum kartografi atau praktikum peta. Nanti disiapkan semuanya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nanti akan kita persiapkan seperti itu ya. Ini langkah-langkah praktikum kartografi. Begitu. Oke, karena alat dan bahannya kalian sudah membawa, silakan bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Karena kemarin Ibu bentuk menjadi masing-masing satu kelompok itu terdiri dari dua orang atau 2 anggota. Silakan kalian duduk bersama dengan teman kelompoknya dan mulai membuat. Dimulai dari siapkan peta dasarnya. Coba sekarang diangkat peta yang kalian sudah download. Ya, peta yang sudah kalian buat lewat situs satupeta.jabarprof.go.id. Oke, kalian sudah mendownloadnya ya. Masing-masing sudah mendownload. Terus siapkan kertas kalkir. Udah ada yang punya kertas kalkirnya? Udah. Ukuran F4 menyesuaikan dengan gambar di hasil downloadnya. Begitu. Terus ada alat tulis, drawing pen salah satunya ada yang punya? Iya, sudah siap juga. Terus ada penggaris. Agar tidak bergeser, silahkan kalian buat atau menggunakan lakban solasi. Bisa kalian tempel. Oke, bagaimana cara membuatnya? Silakan siapkan hasil download peta kalian, terus ditimpah dengan kertas kalkir. Ya. Lalu kalian jiplak dengan menggunakan pensil terlebih dahulu. Kenapa? Karena khawatir takut ada yang salah. Makanya digunakan pensil. Silakan kalian sekarang mulai membuatnya. Dimulai dari sekarang, silakan dibuat. Sambil membuat, Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ini kalian lampirkan setelah kalian selesai membuat peta. Ya, Ibu bagikan ke perwakilan kelompoknya. Silakan nanti kalian isi. Ibu jelaskan bagaimana cara mengisi LKPD. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian buat setelah kalian membuat peta. Dijawab oleh kalian. Yang pertama, judul peta apa yang telah kalian download, ya. Nanti kalian tulis di bawah. Terus apakah peta yang kalian buat sudah memenuhi standarisasi dalam penggunaan peta? Kalau belum, alasannya kenapa? Kesulitan apa yang kalian hadapi ketika dalam proses pembuatan peta? Nanti silahkan diskusi. Dan apakah peta yang kalian buat itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari atau belum?
dan kesimpulannya seperti apa. Silakan nanti bersama dengan teman kelompoknya dijawab dan sambil dibuat petanya. Ini akan Ibu bagikan ya. Begitu. Nggak bisa. Oke, sama-sama. Oh, Bu Susan. Apa tuh? Kalau ini tuh logo Jawa Barat paling dibuat lingkaran kecil aja, sama langsung diwarnain hijau. Gak apa-apa sih, nggak harus sampai ngebentuk kayak gini. Berdua berarti ya. Ini mana lagi? Ini bertiga. Oke, terus ini berdua. Berarti ini ada yang bertiga, ya kan? Ini nanti kalian isi barengan sama temen kelompoknya. Iya, ditulis nama dan kelas, namanya cukup nama pendeknya aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nanti kelompok yang sudah selesai dan sudah siap, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, nanti tinggal ini mah udah kecil banget ya tulisannya. Judul petanya apa namanya? Bisa dibaca. Ya, soalnya kecil banget. Jadi kosongin aja. Nggak usah. Apa tuh? Lihat itu. Nggak muat. Ya udah, nggak usah. Putra, ada yang mau ditanyakan? Mempresentasikan hasil tuh. Silakan nanti yang sudah selesai boleh mengangkat tangan untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti tinggal di ini aja. Ini dikosongin aja. Kalau ini kan sumber petanya, nanti sumber petanya paling kamu tulis dari web aja, dari website gitu. Arah mata angin kalau kayak gini susah, kamu bikin tanda plus, S, B, sama. Petanya atau gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, makanya biar nanti nggak ke ciri. Iya, betul. Ya. Berarti udah memenuhi syarat. Coba lihat hasil petanya. Nah, itu Mana? Ini ya. Hanya digunakan untuk wilayah tertentu kayak gitu. Karena kan kita enggak kan, yang Bekasinya jarang. Iya. Oke, apakah ada yang udah selesai? Ada yang udah selesai? Ibu minta ada beberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Bagi yang belum, silakan dilanjutkan, nanti bisa melihat dan menilai apakah peta yang dipresentasikan ke temannya itu telah memenuhi syarat sebagai proses pembuatan peta yang baik atau belum. Ya, untuk kelompok pertama silakan Elizabeth dan Farisa untuk mempresentasikan hasilnya. Maju ke depan, jangan lupa perkenalan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil petanya. Apakah peta yang kalian sudah buat telah memenuhi syarat yang baik dan membuat peta? Saya dan Farisa menjawab sudah. Kesulitan apa yang kalian hadapi dalam proses pembuatan peta? Menebalkan pinggiran garis topi dan menggambar petanya. Belajar kartografi dan mengatur wilayah di bagian tertentu. Yang terakhir, kesimpulan dari membuat peta ini, pembuatan peta Kabupaten Kuningan bertujuan untuk menambahkan informasi geografi wilayah Kuningan secara Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ya. pembuatan peta butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikannya? Untuk pembuatan peta kami membutuhkan sekitar waktu 3 harian karena itu juga sekalian mencari bahan-bahannya. Udah digambar. Oke, kita kasih applause untuk kelompoknya Farisa dan Elizabeth karena sudah menyelesaikan peta dengan waktu yang tepat, juga menjawab pertanyaan kalian seputar pemetaan.
Cukup sekian, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita bersama dengan teman-teman kelompoknya untuk maju ke depan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Boleh? Kita kasih pause dulu untuk kelompoknya Nandita. Ya. Hasil pemaparannya cukup bagus, juga hasil petanya juga cukup jelas walaupun ada beberapa kesulitan yang dihadapi. Tadi salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan masalah kabupaten Karawang. Saat membuat sengketa pertanyaan apakah merupakan benda yang membuat penumpang kehidupan sehari-hari? Alasannya Dari kelompok berikutnya ya, kelompok 3 ya. Kesimpulannya, makanya agar pengguna dapat mengetahui lokasi area jarak dan informasi penting tentang suatu wilayah. iya. Oke, presentasi yang cukup bagus dan hasil peta juga yang cukup jelas begitu ya, dengan warung ya. Iya, Pak. Karena lokasinya sangat berdekatan dengan Kota Bekasi atau dengan Kabupaten Bekasi. Silakan boleh mengajukan pertanyaan mungkin seputar Karawang, boleh. Membuat kesulitan dalam proses pembuatan peta pada bagian sketsanya. Jadi dalam pembuatan sketsanya kan masih mengarsir-arsir tuh, mungkin di situ letak kesulitannya ya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok sudah cukup lelah, Ibu perhatikan sudah mulai hilang konsentrasi juga nih, udah lemes karena udah siang. Jadi kita ice breaking dulu, silakan untuk berdiri kalian, kita menggerakkan badan terlebih dahulu biar enggak biar enggak lemes. Ya. Oke. Silakan untuk mengangkat tangan, ikuti gerakan seperti yang Ibu tampilkan di depan layar ya, biar enggak ngantuk. Oke, ikuti touch. Oke. Nah, terus ikuti. Bosen biar nggak bete karena tadi udah cukup lelah ya membuat peta. Presentasi dari teman-teman kalian ya, hasil pemetaan yang sudah cukup baik ya, hasil peta yang sudah memenuhi komponen. Sangat melelahkan ternyata membuat peta ya, sangat melelahkan, sangat jenuh, apalagi kalau peta itu kita buat dari nol. Ternyata kesulitannya yaitu hampir sama, yaitu dari hasil peta yang diunduh karena memang kurang begitu bagus hasil cetakannya. Nah, itu yang membuat kalian mengalami kesulitan. Terus, apakah Bu peta yang kita buat ini bermanfaat Bu dalam kehidupan sehari-hari? Jelas. Walaupun kita tidak berada di wilayah tersebut, tapi peta itu bisa kita gunakan apabila kita membutuhkannya. Tadi Ibu lihat ada yang menggunakan peta rawan gempa bumi. Untuk sekarang, kita akan bermain memorization map namanya. Ya. Memorization map. Jadi nanti ada beberapa instruksi dari Ibu yang harus kalian dengarkan instruksinya. Nanti tolong kalian ikuti instruksian, perhatiin secara jelas, kalian pandangi secara jelas bentuk petanya. Gak apa-apa lama, Ibu kasih waktu sekitar 3 menit lah. Perhatikan peta ini baik-baik, bentuknya, lengkungannya, garis panjangnya, bentukan bulatnya, terus ada setnya mungkin boleh. Oke. Gambarkan di wajah temennya, mungkin di depannya. Namanya peta buta ya, peta tanpa informasi apapun.
peta tanpa nama apapun. Jadi nggak ada nama, hanya memuat keterangan bentuk. Gambarkan di udara selama kurang lebih 2 menit. Karena tadi untuk memperhatikan waktunya sudah selesai. Silakan gambar. Ya, Ibu kasih waktu. Perhatiin. Ini masih Ibu tampilin gambarnya ya. Silakan perhatiin gambarnya. Sekarang tur ya. 3, 2, 1. Silakan gambarkan di udara dalam keadaan tutup mata, nggak ada yang melek. Nggak ada yang melek, semuanya memejamkan mata, menggambar di udara. Gambar di udara bentuk peta yang tadi. Gambar di udara bentuk peta yang tadi. Gambar, jangan buka mata dulu sebelum ada instruksi dari Ibu untuk buka mata. Tetap pejamkan mata. Gambarkan di udara, Ibu kasih kesempatan 1 menit lagi, Ibnu. Tutup matanya untuk menggambar. Oke. Jangan ada yang buka mata dulu, masih dalam keadaan ditutup matanya. Ini namanya memorization map atau mengingat gambar peta. Pejamkan matanya. Udah digambarkan di udara. Kalau udah, silahkan salin ke buku tulis dalam keadaan masih tutup mata, nggak ada yang melek, nggak ada yang melek. Tutup mata semuanya. 1, 2, 3, lihat gambarnya. Gambarnya diangkat, Ibu mau lihat kayak gimana bentukannya. Aduh. Itu apa itu? Pulau. Kita kasih plus dulu karena udah berhasil. Oke, kasih tahu ke temennya kalau ini peta yang tadi saya rekam. Mirip nggak? Coba kita lihat ya. Mirip atau enggak? Coba kita lihat. Kita lihat sama hasil peta yang tadi. Apakah mirip dengan yang aslinya? Coba tunjukkan ke teman kalian, mirip nggak? Oke, silakan duduk. Berarti yang terekam di dalam alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai mengenai keterampilan dasar dalam pemetaan maupun membaca tentang peta ya. Sekarang Ibu tanya, apa perasaan kalian ketika mempelajari tentang pemetaan ini? Senang? Happy? Susah? Ada susahnya? Ada sulit-sulitnya? Amazing? Apa? Karena banyak berpikir dalam proses pembuatan peta ya. Oke. Itu saja materi yang Ibu jelaskan di hari ini. Perencanaan pembelajaran di minggu depan, Ibu akan menyampaikan materi tentang proyeksi peta. Jadi tapi sebelum Ibu tutup, kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan kalian berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambungan menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Pelajaran kita sudah selesai.
Silahkan kita kembali berdoa sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini. Silahkan Ketua Kelas Ibnu dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua kelas 10-3. Kita kasih aplaus yang meriah untuk kita semua.